Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kami. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang struktur organisasi. Nah, kira-kira apa sih struktur organisasi itu? Yuk simak video berikut ini. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu hierarki dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Berikutnya ada manfaat struktur organisasi bagi bisnis. 1. Struktur memungkinkan komunikasi lebih baik. Yang kedua, hubungan pelaporan yang jelas. Ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. 4. Penyelesaian tugas dan efisien. 5. Menyesuaikan kebutuhan perusahaan. 6. Mengetahui apa yang salah. Elemen struktur organisasi. Ada 6 elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur antara lain. Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi dalam beberapa pekerjaan sendiri. Kemudian yang kedua ada departementalisasi, dasar yang dipakai untuk pengelompokan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. 3. Rantai komando garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah yang menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. 4. Rantang kendali, yaitu jumlah bawahannya yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sebuah atau sejauh mana tingkatan pengambilan keputusan terkonsentralisasi pada suatu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. 6. Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Desain organisasi umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan kejelasan akuntabilitas. Satu kelemahan utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi, cenderung menciptakan kelebihan beban atau overload di puncak. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi adalah kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Desain struktur organisasi modern. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapus rantai komando, memiliki rentang
kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Selanjutnya, model struktur organisasi. Yang pertama yaitu model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua yaitu model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas, hierarki yang lintas, fungsi memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Faktor penyebab atau penentu struktur organisasi. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi. Faktor yang pertama yaitu strategi. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Faktor yang kedua, ukuran organisasi. Nah, terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Faktor yang ketiga, teknologi. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Nah, setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Faktor yang keempat, lingkungan. Nah, struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan selalu berubah. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis, tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah. Misalnya, tidak muncul pesaing baru, tidak ada terobosan teknologi baru oleh pesaing saat ini, atau tidak banyak aktivitas dari kelompok-kelompok tekanan publik yang memungkinkan mempengaruhi organisasi.